Ini saya akan jelaskan secara cepat di YouTube lagi nanti. Nah, seperti yang saya katakan minggu lalu, tenses itu ada 6 ya. Ada nanti present, lalu pluperfect, dan apa satu lagi? Aorist ya. Oke. Jadi ada berapa? 6 ya, present, imperfect, aorist, future, perfect, dan pluperfect. Nah, tapi sebelum kita masuk ke 6 tenses itu, kita belajar dulu apa definisi dari tense. Tense itu berarti meliputi 2 hal ya, yaitu ada namanya aspek dan time. Ya, aspek itu berarti jenis tindakannya. Jenis tindakannya itu yang seperti yang saya gambarkan tenses di bahasa Inggris itu, misalnya ada present, ada past, ada apa namanya? Simple, ada yang simple ya kan. Terus ada yang bentuk perfect, ada yang bentuk apa namanya? Continuous, ya kan? Sedang berlangsung. Lalu ada yang bentuk perfect continuous. Nah, itu aspek namanya. Oke, aspek itu kalau dalam bahasa Inggris itu berarti kayak simple, sederhana ya. Lalu continuous, sedang berlangsung, and then perfect, sudah berlangsung dari dulu berarti sampai sekarang. Perfect continuous. Ya, jadi ulangi, simple, perfect, terus continuous, dan time ini berarti waktunya. Waktunya berarti ada masa lalu, masa sekarang, past. Nah, kalau di Inggris ada past, future. Oke, jadi yang dimaksud dengan tenses itu adalah aspek dan time dari kata kerja itu. Ya. Nah, di buku ini dikatakan ada tergantung ini ya dengan moodnya ya. Nanti ada participle, ada subjunctive, optative, imperatif, infinitif. Kalau subjunctive, optative, imperatif, apa namanya? Kalau present yang optatif ini, present yang imperatif ini, present yang subjunctive ini, infinitif ini, participle ini, indikatif. Nah, yang paling banyak apa? Present indikatif, aorist, indikatif, ya kan? Ini tinggi-tinggi semua. Lalu ada aorist, participle, lalu ada present participle. Nah, ini istilahnya nanti kalian pelajari. Present itu apa, aorist itu apa, imperfect, future, perfect, pluperfect, ya kan? Yang kita udah pelajari itu apa? Optatif, imperatif, subjunctive. Ini jangan lupa, ya. Optatif dengan subjunctive bedanya apa? Kemungkinan mana yang lebih besar? Optatif, ya kan? Nah, subjunctive itu bentuk keinginan, imperatif itu bentuk perintah, indikatif itu bentuk kenyataannya. Oke? Nah, kita perlu tahu bahwa arti yang dinamakan tense itu ada aspek, ada time. Ya, aspek itu katakanlah tadi ya saya bilang ada yang sedang berlangsung, ada yang sudah berlangsung tapi sampai sekarang, ya. Ada yang apa namanya? Ada yang progresif, itu artinya sedang berlangsung, ya.
ada yang bentuknya ini statif, komplit, ya, atau result. Ini berarti perfect. Artinya perfect itu berlangsung dari waktu tertentu sampai waktu tertentu. Jadi saya ulangi, ada yang bentuknya simple, fakta aja. Ada yang bentuknya sedang berlangsung. Ada yang bentuknya sudah berlangsung tapi hingga sekarang. Itu namanya apa? Aspek. Oke? Tapi ada juga ya ini reality ya, yang kenyataan. Berarti itu simple. Saya kira itu hal itu yang penting ya. Jadi tense itu dibagi dua. Time itu berarti meliputi apa? Masa lalu, sekarang, akan datang. Ada yang peristiwa lampau, ada yang peristiwa present sekarang, ada yang peristiwa future akan datang. Tapi aspek itu jenis tindakannya. Misalnya jenis tindakannya sedang berlangsung. Jenis tindakannya simple, fakta aja. Jenis tindakannya apa lagi? Tadi sudah berlangsung tapi sampai sekarang. Gitu ya. Oke, sekarang kita pelajari present tense yang pertama. Present tense biasanya digunakan untuk menyatakan satu ya, time-nya kapan kalau present tense? Sekarang. Aspeknya yang banyak. Aspeknya itu bisa tindakannya itu sedang berlangsung. Descriptive present namanya. Oke. Ada yang tindakannya berlangsung tapi lampau. Itu juga namanya aoristic present. Tapi ada yang tindakannya berulang-ulang. Itu namanya apa? Iterative present. Ya, tindakannya berulang-ulang. Terus ada yang namanya apa? Kebiasaan, habitual. Nah, itu namanya customary atau habitual present. Misalnya kebiasaan itu apa? Kebiasaan kita sehari-hari. Makan misalnya gitu ya, itu habitual. Mandi misalnya gitu. Lalu ada gnomic present, yang artinya kebenaran umum. Misalnya matahari terbit di timur, terbenam sebelah barat. Air mendidih 100 derajat Celcius. Itu namanya gnomic present. Oke? Tapi ada yang present juga sifatnya akan datang, futuristic aspeknya ya. Kemudian bersifat tendensial, masih bentuk keinginan, kemauan atau usaha gitu ya. Tapi ada yang present sifatnya dramatik. Present yang sifatnya apa namanya? Kayak kamu menceritakan ulang satu peristiwa gitu. Saya kamu nonton film, terus temanmu tanya, filmnya tadi gimana? Oh, kamu ceritakan ini. Nah, itu namanya present yang dramatik atau historical. And then perfective present. Berarti present yang sifatnya terjadi di masa lampau hingga sekarang. Lihat, ada banyak ya, kira-kira 11 di sini. Nah, ini aspek and time-nya. Oke. Kita lihat sekarang instantaneous present atau aoristic present ya, present yang terjadi pada saat itu, misalnya selesai pada saat itu. Ya, misalnya di sini, aku berkata kepadamu. Ya udah pada saat itu selesai berkata gitu loh. Paham nggak? Ini penting memahami antara aspek and time-nya. Time-nya kapan? Sekarang. Titik. Tapi titik. Artinya selesai pada saat itu. Ya. Misalnya Yesus menyembuhkan kamu. Ananias. Yesus Kristus menyembuhkan kamu. Pada saat itu gitu. Saya panggil Rosmini ya. Saya panggil dia.
pada saat itu panggil, selesai gitu. You see? Ya, itu namanya apa? Heuristic present. Oke, atau istilahnya instantaneous atau punctual present. Ya, saya lebih suka pakai istilah heuristic present. Ya. Nah, ingat ininya. Diagramnya kayak gini. Present titik. Time-nya kapan? Present, bukan past, bukan future. Aspeknya apa? Titik. Titik itu artinya apa? Selesai pada saat itu juga. Ya, contoh, aku berkata kepadamu. Nah, berkatanya langsung pada saat itu selesai. Nah, yang kedua, nah garisnya itu begini. Aspeknya itu gini. Time-nya tetap present, tapi aspeknya adalah progresif, sedang berlangsung. Progresif atau continuous sama ya. Progresif, continuous. Deskriptif atau progresif. Nah, maka di garisnya itu kayak panjang, artinya sedang berlangsung. Misalnya seperti sekarang ini, kalian sedang belajar atau sedang mendengarkan saya. Itu namanya apa? Progresif present atau deskriptif present. Oke? Contoh misalnya di Alkitab itu I am telling the truth. I am not lying. Aku sedang mengatakan kebenaran itu, aku tidak lagi berbohong. Ya? Gitu. Apa lagi contoh lain ya? Nanti saya akan kasih ini ya, contoh-contoh lain ya. Coba misalnya yang deskriptif ya. Saya kayak tadi lihat dia berjalan atau sedang berjalan. Sedang berjalan kan pada saat itu gitu. Oke. Misalnya lihat Yenima, dia sedang duduk misalnya. Oke. Dia duduk atau sedang duduk? Sedang duduk. Ya kan? Lihat Bita, dia melihat laptop atau sedang melihat laptop. Nah, itu deskriptif. Gitu. Ya. Bisa pahami ya? Gitu. And then kita lihat yang ketiga. Ini adalah namanya present perfect. Ya, atau istilahnya di sini nih, kalau perfect atau duratif present itu dari masa lampau hingga sekarang. Ya, misalnya kayak tadi kalian belajar Yunani ini dari jam 1:30. 1:30 udah lampau kan? Tapi berlangsung hingga sekarang kan? Ah, itu namanya apa? Perfect present. Ya, atau istilah Inggrisnya apa? Present perfect. Misalnya, saya telah melayani dia selama beberapa tahun. Oke? Ya. Lalu iblis telah berdosa sejak dari mula. Ya kan? Sampai sekarang nggak? Dari dulu berdosa sampai sekarang? Iya. Nah, itu contohnya present yang perfect. Perfective present. Lalu yang keempat adalah present yang diulang-ulang. Nah, maka bentuk titiknya itu kayak gini. Titik, 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 titik gitu. Ini namanya apa? Iteratif present. Kayak contohnya misalnya kalian berdoa, minta sesuatu sama Tuhan. Mungkin besoknya minta lagi, atau minggu depan minta lagi, berdoa lagi, gitu. Ya, itu sesuatu yang sifatnya apa? Iteratif. Artinya repeatedly, diulang. Ya. Ya, contohnya dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah, ketuklah, mintalah.
ketuklah, maka pintu dibukakan. Nah, itu bentuknya apa? Present yang diulang-ulang. Bedakan dengan present sifatnya habit. Kalau habit itu dari lampau, sekarang akan datang sama. Apa yang habitual ya? Misalnya berpuasa 2 kali seminggu. Ya dari dulu sampai sekarang nanti akan datang juga berpuasa misalnya gitu. Ya. Secara umumnya biasanya kalau dalam gereja itu berpuasa 2 kali dalam seminggu, hari Rabu dan Jumat. Ya dari dulu sampai sekarang, maka gambarnya itu begini. Ya, nggak ada pembagiannya, jadi past, present, future gitu. And then gnomic present itu berarti present sifatnya satu kebenaran umum. Misalnya Allah itu kasih. Gnomic. Satu fakta, satu kebenaran umum. Ya. Allah mengasihi orang yang suka memberi. Misalnya dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Oke. Apa namanya? Angin bertiup kemana dia mau. Itu fakta. Apalagi contoh sehari-hari misalnya apa? Yang gnomik itu. Firman jadi manusia. Itu gnomik. Fakta, ya kan? Kebenaran. Aku adalah jalan dan kebenaran. Itu gnomik. Oke? Tidak ada orang yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Memisahkan itu gnomik. Jadi ini adalah fakta-fakta atau kebenarannya. Lalu yang ketujuh, historical present. Ini berarti present yang sifatnya dramatis. Ini satu kejadian yang sudah lampau, tapi diceritakan kesannya terjadi sekarang begitu. Contohnya, misalnya tadi, kamu lihat satu kejadian, misalnya ada peristiwa tabrakan atau di mana gitu ya. Terus kamu ceritakan kembali sama temanmu. Oh tadi loh ada gini. Nah itu namanya apa? Historical present. Oke, nah di dalam perjanjian baru itu ada. Ini ya, historical present itu lampau, tapi kesannya seperti sekarang. Nah, misalnya dalam Matius 26 ayat 40. Dia datang kepada muridnya dan menemukan mereka sedang tidur. Lalu dia berkata, ya, nah ini diceritakan ulang satu peristiwa momen di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lalu diceritakan ulang oleh Matius 26, kesannya kayak terjadi sekarang gitu. Padahal itu sudah lampau. Nah, itu historical present. Perfective present sama ya. Jadi dari kejadian masa lalu sampai sekarang. Lalu ada yang sifatnya tendensial. Ini present yang sifatnya masih ingin. Ya, atau masih berusaha. Nah, maka bentuknya gini. Present terus sampai future gitu. Ya. Nah, misalnya dia sedang berusaha dibenarkan oleh hukum Taurat. Ya. Apalagi ya yang contoh. Jadi diterjemahkan kayak berusaha atau berkeinginan gitu. Ya. Lalu ada present sifatnya future, berarti di masa depan. Futuristic present namanya. Misalnya contohnya Kristus akan mati. Ya, aku akan datang segera. Misalnya Yesus akan datang segera. Yesus akan datang kedua kali maksudnya. Udah datang belum? Belum, future. Tapi tense yang digunakan adalah present. Nah, itu futuristic present. Ya. Oke, saya kira itu beberapa contoh present ya. Nanti kalian bisa dalami lagi contoh-contohnya ya. Saya kasih misalnya coba. Nah, jadi ada berapa kita ulangi ya. Deskriptif, auristik, perfektif, iteratif, habitual, apa lagi? Gnomik, historical, tendensial, futuristik, ya, ada 9. Nah, sekarang coba latihan.
1 Yohanes 2 ayat 8. Coba 1 Yohanes 2 ayat 8. Kalian kerjakan dulu. Di situ ada dua tenses, yaitu present, ya. 1 Yohanes 2 ayat 8. Coba bacakan. Bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Oke. Nah, kita coba lihat sintaktik formnya. Buka anti diagram. 1 Yohanes 2 ayat 8 ya. Nah, kalau lihat diagram ini ingat lagi gitu. Jangan nanti belajar tenses, udah mahir, tapi sintaktik form kayak gini udah nggak ingat. Yunani satunya udah lupa, repot kita. Nah, makanya saya mau penjelasan teorinya dulu, tangkap. Nah, langsung praktikal. Ya, nah mulai minggu depan tuh seperti itu. Latihan. Jadi selama hampir 1 bulan nih ya, saya kasih contoh-contoh ya caranya. Nah, tapi kalian juga mesti latihan. Nggak bisa cuma baca teori, ini ada bukunya, terus iya aja gitu, tapi nggak pernah kalian praktekkan, ya nggak akan bisa. Ya, nah misalnya contoh seperti ini. Ini ingat lagi, oh ini apa ini? Grafo, tracer, ya kan? Nah, di sini. Lalu, oh ini akusatif. Nah, akusatif apa ya? Nah, latihan gitu. Ya kan? Nah, terus ini sebab kegelapan. Oh, ini nominatif, berarti subjek. Ini false, nominatif, berarti apa? Subjek. Ini predikat. Ini predikat. Ya kan? Tapi sekali lagi, pokoknya gini. Nanti kalau saya kasih ayat, lihat sintaktik formnya. Pelajari aja lagi. Oh, ini berapa konten ya? Subjeknya mana? Predikatnya mana? Oh, ini subjeknya ini. Ada di dalam grafo ini, orang pertama. Ya kan? Gitu. Aku menulis kepadamu. Ya. Di situ dikatakan apa? LAI mengatakan aku tuliskan kepada kamu apa yang dia tuliskan. Ini dia isinya. Bahwa nih isinya, ya kan? Gitu. Nah, dia katakan perintah baru, aku menuliskan kepadamu perintah baru, ya, gitu. Telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Nah, kamu lihat di sini ada berapa konten? 1, ya kan? Ini aku menuliskan perintah baru, oke? Nah, coba belajar terjemahin gitu, oke? Nah, aku menuliskan kepadamu perintah baru. Nah, kata menuliskan ini apa? Present kan? Nah, coba present apa ini? Parsing. Misalnya indikatif, present, aktif, first person, singular. Ya, saya anggap parsing udah ngerti ya. Masih nggak ngerti? Saya jotos nanti. Indikatif, present, aktif, first person, singular. Indikatif udah ngerti? Mood, sorry, itu apa namanya? Moodnya kan? And then aktif berarti apa? Itu voice-nya. Subjeknya melakukan tindakan menulis. Nah, sekarang first person berarti itu subjeknya, orang pertama aku, singular ya kan? Berarti aku, saya. Berarti subjeknya saya. Saya apa? Grafo, menulis, present.
Berarti present apa? Hah? Present apa? Aku menulis. Auristik pada saat itu udah tulis. Ngerti gak? Nah, maka kamu lihat di sini terjemahan Inggrisnya I write. Kalau ini I am writing. Berarti ini deskriptif. Aku sedang menulis. Sedangkan New King James I write, gitu aja. Aku menulis. Memang pada waktu itu udah tulis gitu. Auristik selesai gitu. Ya. Nah, kalian tulislah di sini misalnya. Nanti bikinnya kalau yang kalian terjemahkan itu adalah auristik, berarti kalian terjemahannya gimana? Nah, ini belajar terjemahan literal ya kan? Nah, ini sintaktik formnya kalian tinggal copy aja. Copy dari situ. Oke? Pahami dulu. Oh, ada subjek, ada predikat, terus ini satu kolom, subjeknya mana, predikatnya mana, gitu. Pahami. Oke? Habis itu lihat satu-satu. Oh, lihat tensisnya misalnya, terjemahkan literalnya. Ya. Nah, kan ada bantuan, ada box, ada terjemahan lain. Kalau apa namanya? Sebelum kalian terjemahkan literal itu kan perlu ngerti apa nih? Sintaksnya kan. Yang saya jelaskan kemarin kan. Seperti kayak present itu sintaksnya. Ini sintaksnya ini semua. Nih, grafo, apa sintaksnya? Verb, indikatif, present, aktif, first person, singular. Pasif. Karena kalian belajar tensis, berarti tensisnya aja yang dipasif. Ya, yang nominatif, akusatif, oke lah. Itu saya anggap mengerti. Ya, nah berarti sebelum terjemahan literal kalian baca dulu sintaksnya nih. Baru nanti ini. Kalau sintaks ngerti nggak bisa terjemahkan. Paling kopi punya orang. Nah, harus bisa. Sintaksnya dulu, berarti sama kayak semester lalu kita bikin apa? Tabel ya. Nah, tabel. Ini. Nah, kalian bikin tabel. Bikin tabel itu mempermudah nih. Ini ayatnya. Ya. Nah, lalu ini penjelasan, ini sintaksnya. Ya. Ini terjemahan. Mungkin ya bisa pakai apa? Kalau bisa langsung literal kalian terjemahkan, atau kalau mau ikut apa RSP boleh bandingkan gitu loh ya, bandingkan RSP atau New King James. Nih ya, misalnya nih grafo kumin, kelas saya di situ ya. Nah ini kalau ini berarti di sini dulu ya. Ini kalian ini apa nih? New King James boleh atau RSV. Baru ini di tengahnya. Oke, ini sintaksnya yang penting di sini. Ya kan? Misalnya apa nih? Grafo. Oke. Nih. Ya kan? Nah, parsing. Sintaksnya apa di sini? Verb, indikatif, present, dan sebagainya. Tulis. Oke, lalu beri penjelasan. Present apa ini? Oh, ini apa? Auristik. Auristik present. Maka kalau di sini grafo, ya grafo, maka diterjemahkan apa ini? Di King James apa? I write. Maka kamu di sini apa?
Aku menulis. Gitu. Ya kan? Nah, pilih yang tensisnya aja. Gitu. Terus tensis yang lain apa? Nih. Estin. Ya kan? Tuh, estin. Dua. Estin. Ya kan? Nih, estin. Nah, parsing. Kasih penjelasannya. Present apa itu? Ekonomika, ya. Nah, kalau itu misalnya ini tadi, kalau kalian terjemahkan di heuristik, berarti aku menulis. Kalau kalian terjemahkan di presentnya adalah deskriptif, berarti apa? Aku sedang menulis. Kalau RSP-nya I am writing, ya kan di sini kan, justru kan. Nah, berarti penjelasan sintaks ini yang menentukan ini literalnya kayak gimana. Nah, kalau kalian pilih deskriptif tadi apa? Aku sedang menulis, gitu. Ya. Nah, sekarang ini, Ho estin aletes en auto kai en humi. Ya, ya. Perintah baru ya kan? Yang adalah kebenaran di dalam kamu dan di dalam dia, ya kan? Estin ada di sini. Nah, kamu lihat, misalnya, coba bandingkan dulu dengan terjemahan nih, RSV atau New King James. Dia katakan is true. Is true. Apa itu? Adalah benar. Berarti ini apa? Gnonic present. Bukan gnostik ya. Gnonic present. Gnonic. Nah, maka di sini dia terjemahkan apa? Kalau gnonic present itu berarti kan kebenaran kan? Nah, berarti kamu bandingkan, misalnya di King James terjemahannya apa? Is true, which is true, atau which thing is true, which is ini true, ya kan? Nah, kalau di sini kamu terjemahkan adalah kebenaran. Ini adalah ini. Oke, ini gnomik soalnya. Nah, nomor 3. Ada lagi ini. Sebab hoti, ya kan? Perintah itu adalah kebenaran sebab apa? Kegelapan. Ini kan nominatif, nggak usah diparsing lah, ya. Lalu phos juga nominatif. Ini kan berarti nominatif subjek. Harusnya udah tahu ya. Nah, yang kalian parsing apa nih? Para getai. Nah, tulis lagi di sini. Nomor 3 apa? Para getai. Oke, sintaksnya apa? Para getai. Berarti parsing. Indikatif, ya kan? Present, ya kan? Aktif, ya kan? Terus apa lagi? First, third person, singular. Nah, tulis itu lengkap. Dari kata apa? Parago, yang artinya apa? Sedang lewat atau berlalu. Itu, ini ditulis semua. Parago pass by. Ini sintaksnya namanya. Nah, itu taruh di sini. Baru kalian tentukan presentnya apa. Ayo, coba lihat. Misalnya ini RSV, dia terjemahkan apa? Kegelapan, sebab kegelapan is passing away. Kalau LAI, sebab kegelapan sedang lenyap. Ada kata sedang, loh. Ya kan? Nah, kalau kamu taruh di sini, kegelapan, the darkness
Kamu tulis lengkap gak apa-apa ya. The darkness is passing away. Atau kamu tulis is passing away, gak apa-apa. Yang penting kamu tahu. Kata kerjanya kan parageta. RSV terjemahannya apa? Is passing away. Atau bahasa Indonesia apa? Sedang lewat, sedang berlalu. Oke? Nah, ini dia pakai ini ya. Nah, berarti kalau kamu ikuti RSV, berarti ini kira-kira present apa? Progressive tulis. Dan benar ya, kamu bisa bandingkan terjemahan lain, misalnya ini ing ya, RSV ing progresif, lalu NAB juga progresif, NIV juga progresif. Ya udah kita ikuti, nggak usah harus gitu. Ya. Nah, progresif atau deskriptif tadi, berarti kamu akan ngomong, oh ini adalah present sedang berlangsung. Presentnya sekarang, tapi aspeknya sedang berlangsung. Nah, berarti kamu terjemahkan apa di sini? Literalnya, kegelapan sedang melenyap, bukan sedang berlangsung. Oke? Atau kegelapan sedang berlalu. Ya, paham? Karena progresif, maka terjemahannya sedang lenyap. Ini kegelapan itu sudah lenyap belum? Belum, dia lagi sedang proses. Ya, sama kayak keselamatan kita udah terima belum? Belum, sedang kamu terima menuju puncaknya. Sama kayak kegelapan sudah berlalu belum? Belum, sedang menuju kelenyapan. Jadi keselamatan itu sama kayak kegelapan itu. Dari dulu ada keselamatan, dari dulu ada dari Kristus. Tapi sedang kita kerjakan. Dan nanti pada harinya, hari Tuhan datang itu disempurnakan. Is it? Ya. Oke. Lalu ada lagi? Lihat lagi. Semua lihat ini ya, pokoknya ya. Lihat sintaktik formnya ya. Nah, ini. Sekarang yang ini, fine. Ya kan? Nomor 4. Present nggak itu? Present. Nih. Fine. Berarti sintaksnya apa? Indikatif, present, aktif, third person, singular. Dari kata final. Ya kan? Yang artinya apa? Shine. Bercahaya atau bersinar atau nampak gitu. Ya. Tulis di sini. Lalu langkah berikutnya apa? Lihat terjemahan lain dulu. Kita jangan tebak dulu, tapi coba lihat. Oh, ini pakai true light is already shining, sedang bercahaya. Oke, yang lain is already shining, semua shining. Berarti ini sama ini, benar nggak? Nah, kamu kalau RSV-nya kamu harus tahu, ini tulis is already shining. Kalau kamu tulis subjeknya juga nggak apa-apa, ya. Misalnya the true light is already shining. Nah, saya tuh mau tahu kamu kalau parsing ini artinya ini tuh, ya. Baru saya tuntut kalian bisa mengerjakan yang literal. Jadi ini sebetulnya kayak sudah eksekusi gitu. Yang langkah ini, ya kan? Literal itu kan langkah ketiga kan. Nah, berarti kamu tulis terang yang sejati karena kamu ngomong di sini progresi, lenyap. Terangnya kalau lenyap,
Hah? Oh ya, ada kata telah di situ karena ini. Ada kata ed-nya di bawah, ada kata keterangannya. Ya, yang saya mintakan masih ini. Nah, baru setelah itu, kan kalian baru terjemahkan yang kata kerjanya aja kan? Ya kan? Nah, cobalah terjemahkan secara utuh semuanya. Satu ayat itu. Ya udah, selidiki satu-satu. Ini. Misalnya kayak tadi kata ed, oh artinya telah. Terus ini terang, ini benar. Jadi terang kebenaran. Telah sedang bercahaya. Gitu. Ya. Satu-satu diterjemahkan. Sebab kalau kalian sudah belajar Yunani 2, berarti sudah belajar Tenesis, saya anggap sudah bisa nerjemahin. Nah, sudah sampai Yunani 2 gitu. Ya kan? Yunani 1 aja kalian udah hajar terjemahin. Oke. Masa Yunani 2 enggak? Nah, itu yang ditulisin. Ya. Nah, ini memang saya gabungkan kayak di kelas exegesis, jadi integral gitu. Ada sekolah lain gini, dosennya Yunani si A yang ngajar exegesisnya, dosen yang B, jadi nggak nyambung gitu. Ya, apa yang dipelajari Yunani nggak dipakai di exegesis. Untuk kelas exegesis ini apa yang mereka cuma baca buku kayak baca komentar doang. Mahasiswanya disuruh kerjain sendiri nggak bisa. Ini kalau disuruh hafal bisa. Nah, saya nggak mau gitu. Saya kasih caranya, terus contohnya. Ya udah kalian praktekkan. Nah, gitu. Yang rajin yang dapat banyak, yang males mendapat sedikit. Gitu. Kayak kamu mancing ikan aja. Ya, rajin mancing dapat. Nggak pernah mancing ya nggak pernah dapat. Oke, memang waktu belajar exegesis itu nggak ada bahan dari saya. Ya kerjain sendiri gitu. Tapi bahannya ada, cara-caranya, ya langkah-langkahnya ada. Kayak gitu loh. Nah ini kayak gini, misalnya kalau belajar Yunani kita integral aja dengan exegesisnya. Jadi sekalian gitu. Oke. Nah, misalnya ayat ini kita terjemahkannya gimana? Grafo, kumin, ya kan? Nah, lagi aku menuliskan kepadamu. Nah, sampai lihat LAI-nya nggak masalah atau RSV-nya. LAI, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Nah, literalnya harusnya gimana? Lagi, aku menuliskan, ini kan aktif. Aku menuliskan kepadamu perintah baru yang, ya kan? Perintah baru yang adalah kebenaran di dalam kamu, ya, di dalam dia dan di dalam kamu. Oke? Sebab hoti kegelapan sedang lenyap. Dan terang kebenaran telah sedang bercahaya. Gitu terjemahannya. Ya, latihan. Masih bingung, oke. Kalau nggak bingung itu saya yang bingung. Ya kan? Kalau kamu nggak bingung, berarti kamu super. Itu yang buat saya bingung juga gitu. Tapi kalau kamu bingung, ya wajar. Kalau nggak bingung, membuat saya tambah bingung. Oke, pelan-pelan ya. Nah, terjemahannya gimana? Nih, dari subjek dulu, jangan dari predikat gitu. Nah, subjek lagi, aku menulis. Bukan aku sedang menulis kan? Nah, aku menulis
Umin, ini kan genitif, datif, indirect object kan, menulis kepadamu, apa ini? Perintah baru. Ya kan? Lalu sambung ini. Ho yang adalah aletes. Nominatif apa ini? Predikat, ya kan? Ini nggak usah lagi. Nominatif saya anggap udah bisa. Yang adalah perintah, yang adalah kebenaran, N. Nah, ini preposisi datif kan udah dulu. Di dalam kan? Di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab, kenapa kok disebut kebenaran? Hah? Sebab cahaya kegelapan. Nah, jangan lupa kata sedang. Kalau kamu nggak ada kata sedang, salah. Berarti kamu nggak ngerti kenapa kamu buat sintaksnya seperti itu. Justru bikin sintaksnya inilah yang menentukan terjemahannya. Makanya terjemahan itu sudah bentuk eksegesis, sudah bentuk tafsiran. Ya, gitu. Makanya belajar di Yunani pasti mengeksegesis. Kamu belajar tensis nih, ada tadi berapa? 9 tensis kan? Kamu kan harus memilih. Gak mungkin 9-9-nya kamu ambil. Begitu kamu memilih salah satu, kamu tuh sudah eksegesis. Artinya kamu sudah menang. Makanya waktu bikin terjemahan ini, itu apa? Menang. Makanya terjemahan itu pada nggak sama-sama semua. Ya, RSV ide bisa beda-beda. Iya kan? Karena sintaksnya, waktu dia memilih sintaks si A, misalnya kayak tenses present aja, ada 9 atau 10. Pilihannya sampai 9 atau 10. Berarti bisa macam-macam nih, tergantung pilihnya yang mana. Kan gitu. Ya kan? Misalnya contoh kayak, nih, sedang menulis itu RSV. New King James, White. Udah beda kan? Gitu. Kenapa? Karena di sintaks waktu belajar presentnya itu bisa auristik, bisa deskriptif. Nah, ternyata RSV pilih yang apa? Deskriptif. New King James pilih yang apa? Auristik. Kamu pilih yang mana? Saya nggak pilih apa-apa. Absen, Pak. Ada pertanyaan di sini? Ya? Oke, kalau nggak ada, saya kasih apa ya? Ya. PR Pak ya. Lama nggak ada PR nanti ada males. Oke. Coba Yohanes 15:27. Yohanes 15 ayat 27. Nah, di situ ada present martureo, marturete, and then st. Ya, ada 2 present di situ. Hah? Marturete dan st. Nah, terus kamu klik kanan, lihat nanti diagram. Nih, kumis yang ini aja. Ya. Kumis kai marturete hoti st up arcade met m. Nah, jadi kata st-nya itu present, marturete juga present. Nah, coba tentukan present apa, lalu bandingkan dengan ini. Lalu kalau kamu pilih present apa, kamu terjemahkan
pilihan. Gitu ya. Nah, baru habis itu terjemahkan seluruhnya satu ayat itu. Jadi kalau udah belajar eksegesis gitu, ya. Tapi kan Yunani baru sampai terjemahan literal. Kayak tadi nih, kegelapan sedang lenyap, terang sedang bersinar. Itu kan survei structure-nya kan. Nah, nanti kalau di eksegesis yang lebih dalam lagi, gimana kita mau tarik? Ya kan, teorianya apa? Kegelapan sedang lenyap itu maksudnya apa? Terang itu sedang bercahaya itu maksudnya apa? Dan itu Yohanes bilang itu adalah perintah baru. Gitu. Ya kan? Kegelapan sedang lenyap. Nah, itu kalian cari spiritual ininya apa? Jadi kalau instruksinya apa? Kegelapan sedang lenyap. Berarti kalau saya kuasa dosa itu sedang pelan-pelan sedang semakin lemah, lama-lama mati. Gitu. Ya, ada dalam diri kita. Tapi harus semakin lama semakin mati. Kayak lilin ya, yang nggak ada udara lagi, lama-lama redup mati. Nah, begitu kira-kira. Oke? Itu deep structure-nya. Nah, itu urusan eksegesis lagi. Tapi kalau belajar Yunani sampai terjemahan aja. Kalian nggak usah pusingin deep structure-nya apa. Oke? Nah, tapi survei structure-nya dibenarin. Ini kayak teks ini kayak disusun seperti ini supaya kita gampang lihatnya, ya. Kalau dia nggak susun seperti ini ya kita bisa pusing gitu kemana-mana kan. Dari susun seperti ini kita tinggal pakai gitu. Oke? Nah, tinggal kamu terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke? Nah, tentukan marturete itu present apa. Yang kedua, mau berapa ya kalian? Ah, satu tentu satu. Kan menderita dalam dada. Baru dua kan? Nah, presentnya ada 9 tadi. Oke, 2. Oke, supaya awal-awal 3 aja lah. Satu Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat 26. Nah, di situ ada kata berlari, and then meninju, ya. Dan memukul, ya. Strike in the face. Berarti coba 26 27 deh. Ya. Sambungannya soalnya. Dua 26 27. Ini sintaktik formnya ini dia. Ini ya. 26 ego toinon
Nih ya. Mana tadi ini? Eko Toinun. Oh, 26 ya. NT diagram. Nih ya. Ego di sini, ego to ini subjeknya, berarti predikatnya ini. Nih ya. 26, 27 ini. Ada 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini present semua ini. 1, 2, 3, 4. Sip. Nah. Lalu ini ya. Ini Auris sudah enggak. Cuma ini ya. Ada 4 present ini tentukan. Ego pertama, Treko berlari, Pukteo meninju, present juga, Upo Piaso memukul, dan Dula Gogo, ya, enslave. Oke, tuh. Ini 26 dan 27 ini kan tentang askesis. Yang katanya tadi kalau Petrus bilang menderita secara badani, ya ini. Gitu. Dan dalam bentuk kitab suci ini. Jadi kalau kalian bisa apalagi lihat bahasa aslinya, wah, tuh. Katanya meninju, tidak sembarangan meninju, ya, tapi apa namanya Upo Piaso, ya, lalu bukan hanya Upo Piaso, Dula Gogo menaklukkan, ya, supaya aku sendiri tidak ditolak. Ini personal salvation kan, ada keselamatan yang universal, tapi ada keselamatan yang kita mesti kerjakan, mesti dibedakan. Keselamatan universal ya buat semua manusia itu sudah ada. Ibaratnya tuh wadahnya sudah ada. Ya. Nah, tinggal kita kerjakan aja. Oke, ya ini dia. Oke, jadi 4 ayat. Tolong kita nanti minggu depan ketemu lagi. Kita latihan ya 4 ayat ini. Yang penting bagi saya adalah bukan soal kalian tepatnya benar atau enggak. Yang penting adalah ini prosesnya. Kalau pilih sintaks ini, terjemahannya mesti sesuai. Terus bisa bandingkan dengan terjemahan. Nah, kalau bisa bonusnya terjemahan seluruhnya. Ya. Gitu. Tapi yang penting yang ini harus dijalan. Ya, kita sampai di sini dulu. Akan selesai, ada pertanyaannya. Ada tangan. Oke, minggu depan kita berarti sudah mulai. Nanti seterusnya nanti belajar tenses lain, Auris kayak gini semua terus. Sintaks, terjemahan. Sintaks, terjemahan. Sintaks, terjemahan. Gitu. Nah, waktu kamu belajar sintaks, belajar terjemahan, kamu belajar apa sih? Eksegi? Atau menafsir? Nah, itu sebabnya kenapa kok kalian juga ikut kelas eksegesis? Karena sekalian gitu loh. Ya, berarti waktu kalian kelas Yunani ini kan nanti ada PR tugas minggunya. Itu tugas minggu 1 kan. Nanti di eksegesis bikin satu paper aja. Misalnya kayak ini, ayat ini kalian tertarik nih. Sudah diterjemahkan ya di kelas. Udah tinggal kalian copy ini. Ya kan? Tinggal kalian cari teorianya.
cari konsep teologisnya, cari aplikasi, udah. Misalnya kayak ayat kayak gini loh. 1 Korintus 9, 26 sampai 27. Gitu. Ya. Jadi waktu kalian nanti ada tugas-tugas di nanti itu, kalian nggak usah pilih ayatnya yang bingung-bingung lagi. Ayat yang udah dibahas saja, tinggal kalian lanjutkan langkah berikutnya. Jadi kan nggak capek gitu. Nah, ini nanti siapa yang mau pilih ayatnya? 2 ayatnya. Bisa jadikan paper ini 2 ayat. Di paper aja guys. Wah, bisa banget. Karena mata kuliah kita Yunani Exegesi itu 1 sebetulnya. Ya. Nah, harusnya yang tingkat siapa itu juga ikut gitu. Cuma mereka yang nggak mau lah ya, katanya sudah ambil. Jadi kalau ditanya udah hilang semua. Bacaannya aja udah lupa. Ya. Nah, makanya ya udahlah, itu udah salah mereka aja lah. Nah, kelas ini jangan seperti itu. Ya. Kamu tanya aja kakak tingkat nggak lulus. Mereka masih ingat kayak gini-gini. Apalagi udah lulus 5 tahun, 10 tahun. Ya. Ada yang kenal kan? Siapa misalnya yang udah lulus lama? Mungkin kalau baru lulus ya terakhir kan mereka masih belajar gini, masih. Nah, ini artinya apa? Kalau nggak dicoba sendiri terus, kalian nggak nyoba sendiri ya nanti lama-lama lupa. Sama lah kalau kayak saya nggak belajar terus nggak ngajarin kalian juga. Iya, karena ini kan bukan bahasa asing. Ya, nah gimana kita tuh mau nyoba? Pertama mulai rasa tertarik dulu. Iya, saya tuh ingin tahu nih maksudnya. Nah, ada rasa eagerness nih, ketertarikannya. Nanti kalian pasti akan sama kayak saya dulu sih. Ya, pelajaran lain bagi saya ya seperti itulah. Maksudnya ya sekedar. Tapi kalau belajar kayak gini, saya senang banget bikin gini, susunan, foto, yang rapi, terjemahan, cari. Nah, senang gitu. Ya. Nah, kalau kalian tuh misalnya lihatnya tuh jangan lihat ini apa sih, tapi lihat cari yang menarik, yang menarik ini dia, rasa ingin tahunya. Ya. Nah, jadi dari situ. Oke, jadi minggu depan kalau dibikin, nanti kita koreksi bang. Ya, koreksinya ya koreksi sendiri aja. Tapi tolong berarti harus apa ya? Ya di laptop lah ya, kalian ini boleh, mau di print juga boleh. Oh iya, pakai Google Classroom aja, kirim di Google Classroom, ya. Tapi saya kira nggak apa sih ya. Kalian tulis saja di kertas, ya, supaya latihan tulis dengan yang ini, tulis di kertas, dan buat bikin tabel aja gampang. Mau tulis kertas atau gimana? Di laptop, di komputer. Nah, langsung aja. Kalau langsung berarti ya udah, nanti berarti masing-masing koreksi, ya. Oke. Tapi nanti kumpul di Google Classroom ya, supaya nanti saya bisa nilai. Oke, kita sampai di sini.